Yo semuanya, kembali lagi bersama gua Murastiaki. Pedang merupakan salah satu senjata paling keren yang ada di anime. Senjatanya aja udah keren, apalagi kalau dipakai sama karakter anime, jadi makin pedes cuy. Dan nah, berikut ini adalah 10 karakter anime pengguna pedang terkuat. Dan disclaimer, urutan di list ini gua bikin random, karena ya rasanya gak adil aja gitu. Mengurutin siapa yang paling kuat tapi beda universe. Kalau beda anime tapi universe-nya masih sama, gua rasa sih gak masalah ya. Dan langsung aja kita mulai setelah intro berikut ini. Yang pertama ada Yamamoto Genryusai dari anime Bleach, dan dia adalah kapten dari divisi pertama pasukan Shinigami dan juga komandan dari seluruh pasukan divisi Shinigami yang ada. Dan dia sudah menjabat sebagai pasukan selama ribuan tahun cuy. Pedangnya sendiri memiliki kekuatan api. Shikanya bernama Ryujin Jaka, sedangkan bankainya bernama Zanka no Taichi. Walaupun sudah tua, Yamamoto sendiri merupakan salah satu karakter paling kuat yang ada di anime Bleach. Dan bahkan Aizen yang merupakan antagonis utama dari anime ini dibuat kerepotan olehnya. Bahkan tanpa pedang sekalipun dia masih merupakan lawan yang tangguh, dan itu membuatnya pantas masuk di list ini. Selanjutnya ada Levi Ackerman dari Shingeki no Kyojin. Kalau ini sih harusnya lu semua sudah pernah tahu ya. Levi merupakan anggota dari pasukan pengintai yang ada di anime Shingeki no Kyojin. Tugas pasukan tersebut adalah untuk mengintai ke daerah di luar tembok, di mana para Titan berada. Levi sendiri memiliki julukan sebagai prajurit terkuat. Dia bahkan mampu mengalahkan kedua Titan kuat yang telah membunuh banyak teman-temannya cuy. Ya walaupun dia adalah yang terbaik di antara yang lain, tapi walaupun begitu, itu tidak mengubah fakta bahwa dia adalah yang terkuat. Nomor 3 ada Dracul Mihawk dari anime One Piece. Ya, tidak banyak info yang bisa gue dapatkan mengenai karakter yang satu ini. Tapi yang pasti dia adalah pendekar paling kuat yang ada di anime One Piece. Pedang yang dia gunakan bernama Kokuto Yoru, yang merupakan salah satu pedang paling langka yang ada di dunia One Piece. Selama gue nonton animenya, gue belum pernah sekalipun lihat dia kalah. Bahkan ada yang mengatakan kalau kekuatannya setara dengan salah satu 4 penguasa lautan, yaitu Shanks. Mengingat mereka merupakan rival sebelum Shanks kehilangan satu lengannya. Selanjutnya ada King Bradley dari Fullmetal Alchemist. Bradley ini adalah presiden dari negara bernama Amestris. Bradley menggunakan 2 pedang ketika bertarung dan memiliki mata dengan tato naga Ouroboros yang menandakan bahwa dia sebenarnya adalah homunculus, bukan manusia. Dia bahkan mampu melawan satu pasukan tentara yang memiliki tank sendirian cuy. Gila nggak tuh? Bahkan diperlukan banyak pengorbanan dari orang-orang kuat untuk mengalahkan si Bradley ini sendiri. Selanjutnya nomor 5 ada Yami Sukehiro dari anime Black Clover. Yami ini adalah kapten dari pasukan penyihir bernama Kuronobogyu atau Banteng Hitam. Yami sendiri merupakan pengguna sihir kegelapan cuy. Dia menggunakan katana yang dia beli dengan cara nyicil di tempat-tempat pandai pedang cuy. Karena pedang si Yami ini sulit dibuat, jadi harganya mahal cuy. Karena itulah dia nyicil. Dan dia termasuk ke dalam daftar orang yang mampu mengalahkan ras iblis, di mana hanya ada 4 orang yang mampu mengalahkan ras iblis. Benerin kalau gue salah. Walaupun sangat kuat, Yami ini sebenarnya adalah orang yang santuy dan tidak sombong gitu ya cuy. Dan Yami ini sering diperlihatkan ketika sedang boker cuy. Yami Mahu, Yami Matoi, Shigengiri. Berikutnya mari kita masuk ke wanita pertama di list ini, yaitu Arturia Pendragon atau Saber dari anime Fate series. Saber ini dulunya adalah raja dari para kesatria cuy.
Dan di masa kini dia menjadi servant dari masternya yaitu Emiya Shiro. Pedangnya sendiri merupakan salah satu pedang paling terkenal di dunia yaitu Excalibur. Ketika dia bertarung biasa, pedangnya akan dia sembunyikan menggunakan sihir angin. Akan tetapi ketika dia serius dan akan mengeluarkan jurus pamungkasnya, dia akan memperlihatkan pedangnya yang berwarna emas. Dan tidak usah dipertanyakan lagi kekuatannya cuy. Kekuatannya merupakan salah satu yang paling dahsyat di antara servant-servant yang lainnya. Selanjutnya ada Sakata Gintoki dari anime Gintama. Nah, kalau ini harusnya juga banyak yang tahu. Sering sekali diperlihatkan kalau Gintoki selalu bercanda, nyeleneh, dan sebagainya. Ya intinya kocak lah cuy. Tapi di balik itu dia sebenarnya adalah seorang pendekar pedang yang sangat kuat. Dia sebenarnya hanya menggunakan pedang kayu, tapi pedang tersebut bahkan sudah cukup kuat untuk memotong berlian sekalipun cuy. Gila gak tuh? Nomor 8 ada Kurogane Ikki dari anime Rakudai Kishi no Kakaroli. Kurogane merupakan tokoh utama dari anime ini. Kurogane bercita-cita menjadi blazer walaupun sihirnya tidak seberapa. Dan dia juga hanya siswa F-rank cuy, yang merupakan ranking paling rendah. Akan tetapi, jangan biarkan semua itu menipu cuy. Walaupun Kurogane hanyalah F-rank, dia bahkan mampu mengalahkan siswa E-rank lucu yang merupakan ranking paling tinggi. Dan Kurogane ini menggunakan katana dan jurus pamungkasnya yaitu Itoshura. Selanjutnya adalah Kenshin Himura dari anime Rurouni Kenshin. Ya siapa coba yang gak kenal karakter yang sudah menemani masa kecil kita ini? Kenshin adalah seorang samurai yang tidak ingin membunuh musuhnya. Karena itulah dia menggunakan pedang dengan mata terbalik yang dia beri nama Sakamoto. Walaupun dia menggunakan pedang dengan mata terbalik, dia masihlah merupakan lawan yang cukup tangguh cuy. Karena dia sudah membunuh banyak orang di masa lalunya, akhirnya dia memutuskan untuk tidak membunuh orang lagi cuy. Dan kalaupun dia harus bertarung, dia tidak akan membunuh lawannya. Karena itulah dia menggunakan pedang dengan mata terbalik. Dan kita masuk yang terakhir ada Zaraki Kenpachi dari anime Bleach lagi. Kenpachi ini adalah kapten dari divisi 11 dari ke-13 pasukan Shinigami yang ada. Kenpachi ini adalah salah satu tokoh paling kuat yang ada di anime Bleach. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau dia bahkan lebih kuat dari Yamamoto Genryusai yang merupakan komandan dari semua divisi. Karena dia terlalu kuat ketika bertarung, dia menggunakan lonceng di rambutnya agar musuh-musuhnya tahu di mana keberadaannya. Tujuannya agar dia bisa merasakan melawan musuh yang sepadan gitu loh cuy. Dia bahkan mengenakan tutup mata untuk membatasi pandangannya dan juga mengurangi kekuatannya. Semua itu dia lakukan untuk melawan musuh yang sepadan. Karena itulah dia sangat senang ketika Ichigo bisa memaksa dia melepas lonceng dan menutup matanya. Dan menurut asumsi gua pribadi, potensi pertumbuhan kekuatan dari Kenpachi ini bahkan bisa melebihi Ichigo cuy. Karena dia bahkan belum punya bangkai di animenya. Sementara kapten-kapten yang lain dan juga Ichigo sudah punya bangkai. Jadi dia masih ada potensi untuk menjadi jauh lebih kuat lagi. Bahkan Soul Society membatasi Kenpachi agar dia tidak belajar ilmu berpedang lagi. Karena dia dianggap sudah terlalu kuat cuy. Gila nggak tuh? Dan ya, itulah tadi top 10 karakter anime pengguna pedang versi gua tentunya ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa gue gak masukin karakter seperti Guts atau Afro Samurai ke list ini. Jawabannya simple cuy. Ya karena gue belum nonton animenya. Karena itulah kalau kalian ingin menambah list ini silahkan tulis di kolom komentar di bawah agar menambah referensi gue juga cuy. Dan jangan lupa like agar channel ini terus bisa berkembang, dan dislike aja agar gue bisa bikin konten yang lebih bagus lagi ke depannya. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info menarik tentang dunia anime dari channel ini. Gue Amras Tiaki, sampai jumpa lain kali dan stay safe.